Seorang cleaning service dihina dan direndahkan oleh perawat sombong setiap hari. Tapi siapa sangka, pria sederhana itu menyimpan rahasia besar yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Hingga suatu kejadian membuat sang perawat jatuh cinta padanya. Saat identitas aslinya terungkap. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus semangat menghadirkan cerita-cerita menarik dan penuh makna setiap harinya. Suasana pagi di Rumah Sakit Harapan Sejahtera masih sepi ketika Rian, pemuda 23 tahun dengan seragam cleaning service baru, melangkah masuk dengan hati berbunga-bunga. Ini adalah hari pertamanya bekerja setelah berbulan-bulan mencari pekerjaan ke sana-sini. Di depannya, lantai putih mengilap memantulkan wajah penuh harap. Meski sederhana, Rian bangga bisa bekerja di tempat sebesar ini. Namun, kebanggaan itu hanya bertahan beberapa menit. Saat ia mendorong ember pel melewati lorong perawat, Sinta, perawat muda yang terkenal cantik tapi angkuh, tiba-tiba mengangkat tangan, seolah mengusir seekor serangga. "Hei, kamu!" bentaknya. Rian berhenti kaget. Menatapnya sopan. "Iya, Mbak, ada yang bisa saya bantu?" Sinta menutup hidungnya sambil meringis. "Jangan lewat depan sini. Bau pel MU bikin pusing. Mau pasien kabur gara-gara kamu?" Beberapa perawat lain menahan tawa. Rian hanya menunduk, menahan rasa malu bercampur sedih. Padahal, ia baru saja mengepel dengan cairan pembersih standar rumah sakit. "Saya minta maaf, Mbak. Saya cuma ikut jalur yang diperintahkan," jawabnya pelan. Sinta mendengus. "Jangan banyak alasan. Kamu itu cleaning service. Kerja yang benar saja cukup. Jangan sok penting." Rian menggigit bibir. Ia ingin menjelaskan bahwa setiap sudut lorong harus dibersihkan sesuai jadwal. Tapi ia tahu tidak ada gunanya beradu kata dengan orang yang meremehkan pekerjaannya. Ia kembali mendorong ember pelnya, bergerak pelan agar tidak mengganggu siapapun lagi. Namun dari belakang, ia masih bisa mendengar suara Sinta mengejek teman-temannya. "Bajunya saja lusuh begitu. Orang miskin kok nekat kerja di rumah sakit elit. Bisa bikin image turun." Tawa kecil terdengar, menusuk telinga dan hatinya. Rian terus berjalan sembari menelan rasa perih di dadanya. Tapi dalam hati ia berbisik, "Aku kesini bukan untuk dihargai, tapi untuk bekerja dengan jujur." Suatu hari, mereka akan tahu nilai seorang manusia bukan dari seragamnya. Dan tanpa disadari siapapun, terutama Sinta, pria yang mereka hina itu menyimpan identitas yang jauh dari sekadar cleaning service. Hari berganti, tetapi perlakuan Sinta dan beberapa perawat lain kepada Rian tak pernah berubah. Seolah-olah setiap kehadirannya adalah alasan baru bagi mereka untuk menjadikannya bahan tertawaan. Pagi itu, saat Rian sedang mengepel lorong IGD, suara tawa terdengar dari belakangnya. Ketika ia menoleh, Sinta sedang melipat tangan sambil memandangi sepatu yang ia pakai. "Lihat deh sepatunya, teman-teman," katanya sambil menunjuk. "Kalau ditiup mungkin langsung copot solnya." Perawat lain tertawa keras. Rian hanya menunduk, melanjutkan pekerjaannya. Padahal, sepatu itu satu-satunya yang ia punya, sepatu lama peninggalan ayahnya. Tak lama kemudian, Sinta berjalan mendekat dengan nada menyebalkan. "Kamu itu kerja di rumah sakit, bukan di kandang ayam. Penampilan itu penting, tahu?" Rian tersenyum kecil, menahan perih. "Saya usahakan, Mbak." "Hus, jangan senyum-senyum. Kamu itu cleaning service. Kamu mengerti posisi kamu, kan?" Sinta menatapnya dari ujung kepala sampai kaki, seolah menilai benda rongsokan. Di kantin pun Rian tak luput dari ejekan. Saat ia duduk sendiri menyantap nasi sederhana dan telur dadar, Sinta kembali melintas. "Pantas saja jomblo," katanya keras hingga semua orang mendengar. "Siapa yang mau sama cleaning service kayak kamu? Gajimu buat makan aja pas-pasan, kan?"
Beberapa orang menertawakan. Rian menunduk, menutupi wajah yang mulai memanas. Makanan yang tadi terasa enak, kini seperti batu keras di tenggorokan. Sepulang kerja, Rian berjalan kaki menuju kamar kosnya yang sempit. Lampu kos yang redup dan suara motor berisik dari jalan tak bisa mengalihkan perasaan hancurnya. Begitu pintu kamar tertutup, ia duduk di sudut ruangan. Tanpa suara, air matanya jatuh perlahan. Apa salahku? Itu pertanyaan yang terus berulang di kepalanya. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menguatkan diri. Ia menatap tangan kasarnya, tangan yang bekerja lebih lama dan lebih berat dari kebanyakan orang. Lalu, ia menggenggam erat ujung baju seragamnya yang lusuh dan berbisik. Aku akan bertahan, aku akan bekerja dengan jujur, dan suatu hari, aku akan membuktikan bahwa nilai manusia bukan dari seragamnya. Malam itu, dengan hati yang luka tapi tekad yang membara, Rian mempersiapkan diri untuk hari berikutnya. Tanpa sadar bahwa takdir sedang perlahan menggiring hidupnya ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu rumah sakit terasa lebih sunyi dari biasanya. Beberapa lampu lorong sudah diredupkan, hanya menyisakan cahaya putih pucat yang membuat suasana tampak dingin. Rian masih bekerja, meski jam kerjanya sudah lewat. Ia lembur karena ada banyak pasien baru yang masuk ke IGD. Rian tidak pernah mengeluh. Bagi sebagian orang, lembur adalah beban. Tapi baginya, ini adalah kesempatan untuk membantu lebih banyak orang, dan sedikit menambah penghasilan untuk membayar kos. Saat sedang mengepel dekat ruang rawat, suara benda jatuh membuatnya tersentak. Brua! Rian menoleh dan melihat seorang kakek tua tergeletak di lantai. Tubuhnya gemetar. Tangan berusaha meraih sesuatu untuk berdiri. Tidak ada satupun perawat yang melihat. Mereka sedang sibuk menangani pasien gawat darurat. Tanpa pikir panjang, Rian menjatuhkan alat pelnya dan berlari. Kek! Kakek enggak apa-apa. Pegang tangan saya. Pelan-pelan. Kakek itu mengerang kesakitan. Napasnya terengah. Anu, kaki saya. Saya pusing. Tolong. Rian tak peduli seragamnya basah oleh air pel. Ia membantu kakek itu bersandar di dinding dan memeriksa kondisinya sebisanya. Tenang, Kek. Saya panggil perawat sekarang. Namun kakek itu memegang pergelangan Rian. Jangan pergi. Saya takut jatuh lagi. Tanpa ragu, Rian mengangkat tubuh kakek itu ke kursi roda kosong. Butuh tenaga besar, tapi ia melakukannya dengan sepenuh hati. Di ujung lorong, Sinta yang baru keluar dari ruang perawat melihat kejadian itu. Ia berhenti berjalan, terdiam. Matanya mengikuti gerakan Rian, pemuda yang selama ini ia hina, yang kini sibuk membantu pasien tua dengan sabar dan penuh perhatian. Ada sesuatu yang aneh di dada Sinta. Sebuah rasa kagum, sangat kecil, namun jelas terasa. Tapi Sinta cepat menggeleng, menepis perasaan itu. Ah, dia kan cuma cleaning service, gumamnya pelan. Namun matanya tak bisa berhenti memperhatikan. Rian mendorong kursi roda sambil memegang bahu kakek agar tetap stabil. Sesekali ia menepuk lembut punggung sang pasien, menenangkan tanpa paksaan. Kek, sebentar ya. Saya antar ke ruang perawat. Kakek istirahat dulu. Saat ia tiba di depan ruang perawat, barulah beberapa staf menyadari keadaan itu. Loh, kakek ini kenapa? Tanya salah satu perawat panik. Beliau jatuh di lorong. Saya bantu angkat. Jawab Rian tenang. Perawat itu langsung meminta bantuan dokter. Ketika sang pasien dibawa ke ruang perawatan, dokter memuji respons cepat Rian. Terima kasih, Mas. Kalau tadi terlambat, bisa fatal. Rian hanya mengangguk, tak mencari pujian. Di balik pintu, Sinta masih memperhatikannya dari kejauhan. Untuk pertama kalinya, ia melihat Rian bukan sebagai cleaning service, tapi sebagai manusia yang berhati besar. Meski begitu, Sinta buru-buru membalikkan badan, menahan perasaannya. Tidak,
Aku tidak boleh kagum pada orang seperti dia. Namun bibirnya, tanpa ia sadari, sedikit tersenyum. Dan malam itu menjadi awal dari retaknya tembok kesombongan dalam hati Sinta. Pagi itu suasana rumah sakit mendadak tegang. Sebuah alat medis penting di ruang perawat ditemukan rusak. Padahal alat itu digunakan untuk memonitor pasien kritis. Perawat-perawat panik, dokter marah, dan kepala ruangan langsung menggelar pemeriksaan. Saat itu, Rian baru saja selesai mengepel lorong dan hendak mengambil air minum di dekat ruang perawat. Begitu ia masuk, semua mata langsung tertuju padanya. "Itu dia!" teriak salah satu perawat junior. "Aku lihat dia tadi malam di dekat alat ini." Rian terkejut. "Saya cuma lewat, Mbak, saya." Namun Sinta langsung memotong dengan nada tinggi. "Berhenti berbohong. Kamu pikir kami tidak tahu? Kamu cleaning service. Tapi sok sibuk di ruang perawat. Pasti kamu yang menyenggol alat ini." "Aku tidak menyentuh apapun," jawab Rian pelan. Tubuhnya sedikit gemetar. Sinta melangkah mendekat. Matanya penuh kemarahan bercampur kesombongan. "Sudah miskin. Kerja juga ceroboh. Harusnya kamu dipecat saja." Semua orang terdiam setelah kalimat itu meluncur. Suasana menjadi begitu tajam. Rian berdiri kaku. Wajahnya memerah menahan malu dan sakit hati. Ia melihat ke sekeliling, berharap ada yang membelanya. Tapi tidak ada satupun yang bicara. Rian menunduk dalam. "Saya sungguh tidak melakukannya," ucapnya lirih. Tapi siapa yang mau mendengarkan seorang cleaning service? Di mata mereka, Rian hanyalah orang kecil yang tidak punya suara. Kepala ruangan mulai mencatat laporan. Jika benar Rian yang merusak alat itu, ia bisa kehilangan pekerjaan yang sangat ia butuhkan. Rian menatap lantai. Air matanya nyaris jatuh. Bukan karena takut dipecat, tapi karena ia dihukum atas sesuatu yang bahkan tidak ia lakukan. Dalam hati ia menangis. Apa aku memang tidak berarti sampai-sampai setiap kesalahan selalu ditimpakan ke aku? Sinta yang masih berdiri di depannya tiba-tiba merasakan sesuatu menusuk dadanya. Untuk sesaat ia melihat sorot mata Rian. Mata yang tidak marah, tidak membenci, hanya penuh kesedihan yang dalam. Dan entah kenapa, hati Sinta terasa bergetar. Tapi ego menahannya untuk berbicara. "Pokoknya sampai terbukti, kamu tetap tersangka utamanya." Bentak Sinta lagi, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman dalam dirinya. Rian hanya mengangguk pelan, menahan segala rasa yang ingin meledak. Tidak ada pembelaan, tidak ada teman, tidak ada yang mempercayainya. Yang ada hanya dirinya sendiri dan kesunyiannya. Namun ia tidak tahu bahwa kebenaran sebenarnya sedang mengintainya, menunggu waktu untuk terungkap, dan mengubah segalanya. 3 hari berlalu sejak insiden alat medis rusak. Selama itu, Rian bekerja dalam tekanan dan tatapan sinis dari para perawat. Beberapa bahkan sengaja menjauhinya, seolah ia adalah penyebab malapetaka. Namun ia tetap bekerja dengan tenang. Ia tidak membalas, tidak mengeluh, hanya diam dan tetap melakukan tugasnya. Sampai akhirnya, pagi itu ruang perawat mendadak riuh. CCTV-nya sudah dicek ulang, teriak salah seorang staf. Semua berkumpul di depan layar monitor, termasuk kepala ruangan, perawat senior, dan Sinta. Video diputar. Detik demi detik berlalu. Dan akhirnya terlihat jelas. Seorang perawat junior sedang meletakkan berkas dengan tergesa-gesa, lalu menyenggol alat medis tersebut hingga hampir jatuh. Paniket, perawat junior itu menegakkan kembali alat itu asal-asalan, lalu kabur tanpa melapor. Dan di akhir rekaman, tampak Rian hanya lewat sambil membawa alat pel, tanpa menyentuh apapun. Semua terdiam. Ruangan yang biasanya ramai seketika menjadi sunyi. Perawat junior itu menangis dan memohon maaf berulang kali. Sementara staf lain saling berpandangan, merasa malu telah langsung menuduh Rian. Sinta berdiri paling depan. Wajahnya pucat.
Denyut jantungnya terasa keras di dada. Jadi, Rian sama sekali nggak salah. Untuk pertama kalinya, Sinta merasa sangat kerdil. Beberapa menit kemudian, Rian dipanggil ke ruangan. Ia masuk sambil menunduk, siap menerima apapun. Tapi yang menyambutnya justru bukan amarah, melainkan tatapan malu dari seluruh perawat. Kepala ruangan berkata, "Rian, maafkan kami. Ternyata kamu sama sekali tidak bersalah." Perawat-perawat lain ikut meminta maaf, termasuk Sinta, yang melangkah maju dengan wajah yang sulit disembunyikan rasa bersalahnya. "Rian," suaranya bergetar, "maafkan aku. Aku sudah kasar sama kamu. Aku seharusnya tidak menuduhmu tanpa bukti." Rian hanya tersenyum kecil dan menggeleng lembut. "Tak apa, Mbak. Saya tahu, tidak semua orang bisa lihat niat baik dari luar yang kotor." Kalimat itu meluncur pelan, tapi menampar hati Sinta keras sekali. Ia menunduk, tak sanggup menatap mata Rian. Dalam pikirannya, ia melihat kembali semua ejekannya, semua hinaannya, semua kata yang menyakiti. Dan kini semuanya kembali menghantam dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, Sinta menyadari betapa buruk sikapnya, dan betapa besar hati pemuda yang selama ini ia rendahkan. Saat Rian pergi meninggalkan ruangan sambil kembali membawa alat pelnya, Sinta hanya bisa menatap punggung itu. Punggung yang terlihat sederhana tapi jauh lebih bermartabat dari dirinya. Dalam hati, ia berbisik lirih. "Kenapa? Justru orang yang paling aku hina, memiliki hati paling mulia?" Dan tanpa ia sadari, itulah titik awal hatinya mulai jatuh pada Rian. Rumah sakit malam itu terasa jauh lebih sibuk dari biasanya. Pasien datang silih berganti, perawat berlarian ke sana-sini, dan lampu ruang UGD menyala terang tanpa henti. Sinta, yang sejak pagi belum istirahat, terus bekerja tanpa berhenti. Ia menahan pusingnya, menolak ajakan rekan perawat untuk duduk sebentar. "Aku masih kuat," katanya, memaksa tersenyum. Namun tubuh tidak bisa dibohongi. Saat hendak menuliskan data pasien, pandangannya mulai buram. Dunia terasa berputar. Dan sebelum dia sempat memanggil siapapun, "Brooke," tubuh Sinta ambruk ke lantai, tak sadarkan diri. Para perawat yang sedang sibuk tidak langsung menyadarinya. Beberapa berada di ruang lain, sebagian menangani pasien gawat. Tapi dari arah pintu UGD, Rian yang sedang mengepel area itu langsung menoleh. Gerakan jatuh itu terlalu jelas untuk diabaikan. "Bu Sinta?" Tanpa pikir panjang, ia berlari menghampirinya. Tubuh Sinta terasa dingin, wajahnya pucat, dan napasnya pendek-pendek. Rian memeriksa denyut nadinya seperti apa yang pernah ia pelajari dari pelatihan pertolongan dasar. Tekanan darah turun, dia lemas sekali, harus segera dibawa. Dengan kekuatan yang bahkan ia tidak tahu masih ia miliki, Rian mengangkat tubuh Sinta ke gendongannya. Ia berlari ke ruang perawatan sementara, memanggil dokter sambil menahan napas. "Dok, Bu Sinta pingsan." Dokter dan beberapa perawat datang membantu, memeriksa tekanan darah dan memasang infus. Rian tak pergi. Ia berdiri di dekat pintu, gelisah, menatap Sinta yang terbaring lemah di ranjang. Setelah beberapa menit, infus mulai bekerja. Sinta belum sadar, tetapi kondisi tubuhnya perlahan membaik. "Terima kasih, Rian," ucap dokter. "Anda cepat sekali bertindak. Kalau terlambat sedikit saja, bisa bahaya." Rian hanya mengangguk. "Gimana pun juga, saya nggak mungkin biarin orang pingsan begitu saja, Dok." Ketika keadaan mulai tenang, para perawat bergantian meninggalkan ruangan untuk kembali bekerja. Namun Rian tetap tinggal. Ia mengambil kursi dan duduk di samping ranjang Sinta. Tangan gemetar melihat wajah wanita yang dulu sering merendahkannya. Wajah itu tampak rapuh, jauh berbeda dari sikap sombong yang biasa ia tunjukkan. Perlahan, Rian menyelimuti tubuh Sinta dengan selimut tipis.
Ia bahkan merapikan rambut Sinta yang berantakan. "Semoga cepat sembuh, Bu Sinta," bisiknya. Jam terus berjalan. Tengah malam sudah lewat. Namun Rian masih duduk di sana. Matanya mulai berat. Tetapi ia menahan diri untuk tidak tertidur sebelum memastikan infus Sinta tidak terganggu. Beberapa kali ia mengecek alat monitor, memastikan semuanya berjalan baik meski itu bukan tanggung jawabnya. Di antara rasa kantuk dan lelah, Rian berkata lirih pada dirinya sendiri. "Dulu dia sering menyakiti aku. Tapi hati aku nggak tega lihat dia kayak gini. Kebaikan itu bukan tentang siapa yang pantas, tapi tentang apa yang benar." Dan tanpa ada yang tahu, tanpa ada kamera atau mata yang memperhatikan, seorang cleaning service sederhana itu menjaga seorang perawat sombong sepanjang malam. Bukan karena tugas, bukan karena balas dendam, tetapi karena hati yang tulus. Saat kesadarannya perlahan kembali, Sinta mengerjapkan mata. Cahaya redup dari lampu malam membuat ruangan terasa hangat. Namun yang paling membuatnya terkejut bukanlah infus di tangannya, melainkan sosok Rian yang tertidur di kursi plastik sempit di samping tempat tidurnya. Kepalanya tertunduk, tubuhnya miring ke sisi kanan seakan sudah berjam-jam menjaga tanpa bergerak. Seragam OB-nya kusut, dan kedua tangannya masih menggenggam bungkusan nasi serta air mineral, makanan yang ia tinggalkan sebelum Sinta pingsan. Sinta menahan napas. Ada sesuatu yang menyesak di dadanya. "Dia nungguin aku," bisiknya lirih. Ia mengulurkan tangan, hendak menyentuh bungkusan itu, namun jari-jarinya justru bergetar. Air matanya jatuh satu persatu tanpa bisa ditahan. Ia tak pernah membayangkan, orang yang paling sering ia hina, justru menjadi orang pertama yang ada di sisinya saat ia terjatuh. Rian bergerak pelan, tersentak bangun. "Bu Sinta, Ibu sudah sadar." Suaranya panik, namun matanya tetap lembut. Sinta buru-buru menghapus air matanya. "Kenapa kamu di sini?" Rian menunduk, menggaruk tengkuknya dengan canggung. "Saya cuma khawatir Ibu pingsan. Saya nggak bisa ninggalin." Jawaban itu seperti pukulan halus yang langsung menampar hatinya. Rian menambahkan, "Maaf kalau saya lancang." "Tidak," Sinta memotong, suaranya bergetar. "Aku yang minta maaf. Kamu selalu baik, padahal aku..." Rian tersenyum kecil. "Saya cuma melakukan apa yang menurut saya benar." Keheningan tercipta, namun bukan keheningan canggung, melainkan damai. Untuk pertama kalinya, Sinta melihat Rian bukan sebagai OB yang ia remehkan, tetapi sebagai manusia yang hatinya jauh lebih bersih dari kebanyakan orang. Hatinya yang keras perlahan retak. Rasa malu berubah menjadi rasa hangat yang sulit dijelaskan. Rasa kagum, rasa yang selama ini ia abaikan. Sinta menatapnya lama, sangat lama, hingga akhirnya ia berbisik, "Terima kasih, Rian. Kamu sudah merawat aku." Rian menatapnya dengan mata yang tak ia pahami, namun membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Di ruangan rumah sakit itu, tanpa mereka sadari, sebuah babak baru mulai terbuka. Babak yang akan mengubah segalanya. Sejak kejadian di rumah sakit itu, Sinta bukan lagi Sinta yang dulu. Perubahan kecil terlihat sejak hari pertama ia kembali ke kantor. Ia berjalan melewati lorong, dan kali ini, bukan wajah datar yang ia tunjukkan, melainkan senyum lembut yang membuat semua orang terperangah. "Pagi, Pak Arman. Pagi, Mbak Mira. Pagi semuanya." Para petugas kebersihan saling pandang. Mereka bahkan sempat berpikir Sinta bercanda. Tapi ketika ia membantu mengambilkan tisu untuk OB yang menumpahkan air, semuanya sadar, Sinta benar-benar berubah. Di sudut kantin, dari kejauhan, ia melihat Rian sedang makan sendiri seperti biasa. Namun kini, cara ia memandang Rian berbeda. Tidak lagi dengan tatapan meremehkan, melainkan penuh kekaguman yang ia sembunyikan. Kenapa dia begitu sabar?
Bagaimana dia bisa tetap tersenyum setelah semua perlakuanku dulu? Pertanyaan itu terus mengganggunya. Hari itu, untuk pertama kalinya, Sinta duduk di depan Rian tanpa rasa canggung. "Kamu udah makan?" Rian hampir tersedak. "Udah, Bu." Sinta tertawa kecil. "Panggil aku Sinta saja. Kita teman, kan?" Rian menatapnya lama. Ada kehangatan dalam senyumnya. "Baik, Sinta." Nama itu terdengar berbeda di bibir Rian. Lebih lembut, lebih berarti. Beberapa hari berikutnya, interaksi mereka semakin sering. Di lobi kantor, Sinta menunggu lift bersama Rian. "Kalau kamu capek, kamu boleh istirahat dulu. Jangan dipaksa," katanya pelan. Rian mengangguk, tapi matanya berkata, "Kenapa kamu begitu baik akhir-akhir ini?" Di ruang penyimpanan alat kebersihan, mereka berdua tak sengaja berbenturan. Sinta menunduk, tersenyum kikuk. "Maaf, aku nggak lihat." Rian membalas dengan senyum yang membuat pipinya memanas. "Tidak apa-apa, aku juga." Dan di suatu sore, saat hujan turun, mereka berteduh bersama di bawah kanopi kantor. Sinta menatap tetesan hujan sambil berbisik, "Rian, kamu pernah suka sama seseorang tapi takut ngaku?" Rian terdiam. Jantungnya berdegup kencang. "Sebenarnya, aku pernah." Sinta menoleh. "Siapa?" Rian menggeleng cepat. "Nggak penting. Yang jelas, orang itu sangat jauh dari jangkauan." Sinta tersenyum pahit. Ia paham maksudnya. Mereka berbeda dunia. Atau, setidaknya itulah yang orang lain pikirkan. Namun perasaannya kini tak bisa ia tipu. Di tengah suara hujan, hati mereka yang dulu tak pernah saling sentuh, kini perlahan mendekat, mencari satu sama lain. Cinta itu tumbuh, pelan, mendalam, dan hampir tidak terasa. Tapi tak ada yang bisa menghentikannya. Pagi itu suasana rumah sakit terasa berbeda. Para staf berbaris di lobi, menunggu seorang tamu penting yang kabarnya akan memberi pengumuman besar. Sinta yang berdiri di antara perawat lainnya merasa gugup tanpa alasan. Entah karena firasat buruk, atau karena sejak beberapa hari terakhir, ia merasa ada banyak hal tentang Rian yang tak ia ketahui. Ketika Direktur Utama rumah sakit datang, semua langsung menunduk hormat. Namun di belakangnya, ada seseorang yang membuat Sinta membelalakan mata. Rian. Tapi bukan Rian dengan seragam cleaning service. Ia mengenakan kemeja putih rapi, jas hitam elegan, dan lencana identitas dengan tulisan yang membuat semua orang terdiam. Rian Ardiansyah, putra pemilik Yayasan Kesehatan Ardi Group. Seisi lobi gempar. Apa? Dia, anak pemilik yayasan. Bukan cleaning service biasa. Selama ini dia penyamar. Bisikan-bisikan tajam memenuhi ruangan. Direktur tersenyum bangga. "Saya ingin memperkenalkan pewaris utama Ardi Group, yang selama 3 bulan terakhir menyamar sebagai petugas kebersihan di sini. Semua ini untuk satu alasan. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri siapa saja yang bekerja dengan hati, bukan dengan pamrih." Rian melangkah maju. Senyum lembutnya sama seperti biasanya, tapi auranya berbeda. Tenang, berwibawa, memancarkan kelas yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Terima kasih kepada semua yang sudah memperlakukan saya dengan baik," ucap Rian. "Tapi saya juga berterima kasih kepada mereka yang meremehkan saya. Karena justru dari mereka saya belajar bahwa pakaian bukan ukuran hati seseorang." Kata-kata itu terasa seperti pisau halus yang langsung menusuk hati banyak orang, terutama Sinta. Sinta merasa lututnya melemah. Wajahnya panas. Tangannya gemetar. Astaga, selama ini aku menghina, memarahi, meremehkan pewaris rumah sakit ini? Matanya mulai berkaca-kaca. Ketika orang-orang maju menyalami Rian, Sinta hanya berdiri terpaku. Ia ingin lari, tapi kakinya tak bergerak. Ingin minta maaf, tapi tenggorokannya tercekat.
Hingga akhirnya, Rian mendekat. "Sinta," panggilnya pelan. Sinta langsung menunduk dalam-dalam. Aku tidak tahu. Maafkan aku, Rian. Aku benar-benar." Belum sempat ia melanjutkan, Rian tersenyum hangat. "Sinta, aku nggak pernah dendam. Semua orang bisa berubah, dan kamu sudah membuktikannya." Air mata jatuh di pipi Sinta, bukan hanya karena malu, tapi karena tersentuh. Karena lelaki yang hatinya ia lukai. Justru lelaki yang paling lembut memaafkannya. "Aku hanya ingin tahu," lanjut Rian, "siapa yang hatinya murni, bahkan ketika melihatku dalam keadaan yang paling sederhana." Sinta hanya bisa menangis pelan. Ia merasa begitu kecil, dan di saat yang sama, begitu bersyukur bahwa Tuhan memberinya kesempatan untuk berubah sebelum terlambat. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari, Rian bukan hanya pria yang baik. Ia adalah seseorang yang selama ini ia cari. Orang yang tidak mengukur cinta dari status, tapi dari hati. Musim berganti, dan begitu pula hati manusia. Rumah Sakit Harapan Sejahtera kini memiliki suasana berbeda, lebih hangat, lebih tertib, lebih manusiawi. Sinta pun berubah total. Ia tak lagi dikenal sebagai perawat cantik yang sombong, melainkan seseorang yang paling cepat menolong siapapun tanpa memandang jabatan. Perubahannya tidak terjadi dalam sehari, tapi sedikit demi sedikit. Karena kehadiran satu sosok yang membuat hidupnya terasa lebih berarti. Rian. Setiap pagi, Sinta dan Rian berjalan menyusuri lorong rumah sakit sambil bercanda ringan. Tidak ada lagi tatapan sinis. Tidak ada lagi jarak yang memisahkan keduanya. Rian, meski kini dikenal sebagai putra pemilik yayasan, tetap memilih bekerja sederhana, membantu di lapangan, dan sesekali menemani staf cleaning service makan bersama. Dan setiap kali ia melihat itu, hati Sinta semakin kagum. Suatu sore, setelah shift panjang, Sinta mengajak Rian ke taman kecil di belakang rumah sakit. Tempat itu sunyi, hanya ditemani angin dan aroma bunga Kamboja yang lembut. Sinta berdiri dengan kedua tangan yang gemetar. Ia menunduk, menahan air mata yang perlahan menggenang. "Rian." Suaranya hampir bergetar. "Boleh aku bilang sesuatu?" Rian mengangguk pelan, menatapnya dengan mata yang penuh ketenangan. Sinta menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku ingin minta maaf, bukan hanya untuk ejekanku dulu, tapi untuk seluruh rasa sombong yang pernah aku tunjukkan padamu." Ia menggigit bibir, menahan sesak di dada. "Aku salah menilai. Aku terlalu melihat seragammu, bukan hatimu. Dan itu membuatku kehilangan banyak waktu untuk mengenal dirimu yang sebenarnya." Setetes air mata jatuh. "Tapi Rian, terima kasih karena kamu tidak pernah membalas kebencian dengan kebencian. Justru kamu memperlihatkan kebaikan yang tidak pernah aku lihat dari orang lain." Ada jeda. Suasana terasa sendu namun indah. Rian perlahan mendekat, mengangkat dagu Sinta dengan lembut agar ia menatapnya. "Sinta," ucapnya dengan senyum hangat yang selalu menenangkan. "Aku sudah memaafkanmu bahkan sebelum kamu meminta maaf." Sinta tertegun. Rian melanjutkan, "Aku jatuh cinta bukan pada kata-katamu di awal, tapi pada hatimu yang kini berubah. Pada ketulusanmu. Pada keberanianmu untuk mengakui kesalahan. Itu jauh lebih berarti daripada apapun." Sinta menutup mulutnya, tak mampu menahan tangis haru. Bukan tangis penyesalan lagi, tapi tangis cinta yang baru tumbuh. Rian memegang tangannya. Menenangkan. "Yang lalu biarlah menjadi pelajaran," katanya. "Sebab dari penghinaan, kita menemukan pengertian. Dari luka, tumbuh cinta. Dan dari dua hati yang pernah bertabrakan, kini bisa berjalan berdampingan." Sinta tersenyum sambil menangis, senyum yang paling tulus dalam hidupnya. Mereka melangkah bersama, menyusuri taman kecil itu. Tak ada lagi masa lalu yang menahan. Tak ada lagi gengsi yang membelah.
Hanya ada dua manusia yang saling melihat dengan mata yang sama, hati. Dan begitulah, dari hinaan yang menyakitkan, takdir menenun cinta yang tak terduga. Cinta yang lahir bukan dari kesempurnaan, tetapi dari kesalahan yang diakui, dan hati yang berubah. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang terlihat paling tinggi, tetapi siapa yang mau merendah untuk memahami. Bukan tentang seragam, pekerjaan, atau status, melainkan tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, terutama mereka yang sering kita remehkan. Rian dan Sinta mengajarkan satu hal penting, bahwa setiap manusia memiliki cerita yang tak terlihat oleh mata. Kadang, hati yang paling sering disakiti adalah hati yang paling tulus mencintai. Dan kadang, cinta paling indah justru lahir dari dua jiwa yang pernah saling melukai, namun memilih untuk saling memperbaiki. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua. Jangan pernah menghina seseorang hanya karena penampilan sederhananya. Karena bisa jadi, ia menyimpan kebaikan dan takdir yang jauh lebih besar daripada yang kita kira. Cinta mereka dimulai dari luka, tumbuh dari maaf, dan berakhir dengan sebuah harapan baru. Cinta sejati selalu menemukan alannya, bahkan dari tempat yang tak terduga. Terima kasih sudah menonton kisah penuh makna ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai dan mencintai sama tanpa memandang jabatan maupun penampilan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share ya teman-teman. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik yang menyentuh hati dan penuh makna setiap harinya.